Teman-teman, hari ini pertemuan pertama di kelas 6 Al-Aji 1 STI Al-Azhar 43 Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pintar, hebat, dan luar biasa untuk Al-Aji 1. Nah, kegiatan hari ini ada 7 kegiatan. Yang pertama ikrar, yang kedua berdoa, yang ketiga nanti pretest. Pretest itu nanti Miss pengen mengetahui karakter kalian bagaimana. Kemudian Miss ingin tahu kegiatan kalian di rumah bagaimana saat pandemi COVID-19 seperti ini. Apakah kalian tetap melaksanakan sholat fardu, membantu orang tua, ataupun hanya bermain HP saja? Karena kita ini di hari pertama kita bertemu pembelajaran, walaupun masih virtual melalui Zoom, tetap kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas ya. Kemudian nanti kita diskusi untuk peraturan belajar virtual seperti apa. Terakhir kita akan buat kelompok belajar. Jadi walaupun kalian stay di rumah masing-masing, tetapi hubungan sosial antar teman tidak menghalangi kalian. Bisa melalui video atau WhatsApp atau apapun supaya pertemanan kalian tetap berjalan. Yang terakhir, Miss akan menjelaskan di materi tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, ini peraturan belajar kita ya. Ada 4 peraturan belajar kita. Yang pertama, memakai seragam saat belajar. Yang kedua, tepat waktu saat join Zoom. Yang ketiga, fokus dan sopan saat belajar. Dan yang keempat, kumpulkan tugas tepat waktu ya. Kenapa Miss buat peraturan belajar ini? Dikarenakan kalian sudah kelas 6. Ini adalah penentuan puncak terakhir kalian di SDI Al-Azhar 43 Gorontalo. Kalian sudah belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kelas 6 inilah penentuan. Buat hal di terakhir kalian di kelas 6 ini menjadi sesuatu yang istimewa, luar biasa, bisa membanggakan mama papa, oma opa, Miss dengan Miss di sekolah dengan hasil lulusan yang terbaik. Nah, ini kelompok belajar ya. Mungkin nanti berapa minggu ke depan kita akan berganti. Kelompok 1 ada Alicia, Yesa sama Monik. Kelompok 2 Naura, Sarah dengan Zahra. Kelompok 3 Asraf, Ibrahim, Lutfi, Mufti, Ikrar. Kelompok 4 Asraf Talani, Raffi Pakaya dan M. Ryan. Kelompok 5 ada Aditya, M. Yusuf dengan Rifki. Nah, pesan Miss di pertemuan pertama ini tidak bosan-bosannya Miss Rahma selalu mengingatkan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Apapun bagaimanapun usaha kalian, Miss yakin kalian akan berhasil. Terkecuali kalau kalian hanya bersantai-santai saja di rumah ataupun hanya bermain game ya. Tak lupa pula saat kalian belajar, minta doa dari mama papa supaya ilmu yang kalian peroleh nanti berkah sehingga kalian sampai besar nanti akan selalu ingat. Nah, kita akan masuk di kelas 6, ada 9 tema. Tema yang pertama itu selamatkan makhluk hidup ya. Miss mau tanya, menurutmu mengapa sih kita harus selamatkan makhluk hidup? Apa sih itu makhluk hidup itu? Oh, ternyata makhluk hidup itu ada 3 macam. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia ya. Allah menciptakan makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dengan hewan. Jadi kita bersama-sama melestarikan lingkungan di sekitar kita ya. Supaya apa? Supaya tidak punah ya. Kalau misalnya tumbuhan itu punah, bagaimana manusia akan makan? Kalau padi tak ada, bagaimana kita akan makan? Kalau misalnya hewan-hewan pada punah, bagaimana kita sebagai manusia
mendapatkan nutrisi khususnya protein hewani ataupun susu tidak ada, karena pastinya harus saling seimbang di ekosistem ini. Nah, khususnya manusia yang merupakan makhluk paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, harus wajib menjaga lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai merusak ekosistem, jangan sampai hewan atau tumbuhan karena keuntungan semata, karena ingin mendapatkan uang yang banyak, misalnya kayak perburuan gading gajah, akhirnya gajah itu punah, mati dengan sia-sia, tersiksa. Nah, itu dia yang dilarang oleh Allah. Nah, ini ada videonya. Nah, subtema 1 tumbuhan, sahabatku, materi kita sebenarnya ada 3. Di subtema 1 ini ada perkembangbiakan tumbuhan, baik nanti kalian vegetatif maupun generatif, mengenal negara-negara ASEAN, dan apa sih nilai dari pengamalan sila Pancasila, baik sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Nah, mari kita tonton videonya dulu sebentar teman-teman. Nah, ASEAN, Association Southeast ASEAN didirikan di Bangkok, disebut juga Deklarasi Bangkok, pada 8 Agustus 1967. Pendiri ASEAN ada 5 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dengan Thailand. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempererat kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik di setiap negaranya, atau bisa membantu negara lain terkena musibah, ataupun bisa mengenal budaya dari negara di kawasan Asia Tenggara itu namanya. Nah, boleh teman-teman kita perhatikan video tentang ASEAN di Pancasila. Pasti kalian dari kelas 1 sudah tahu apa itu Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Setiap hari Senin kita upacara selalu menyebutkan Pancasila sebelum pandemi Covid Corona. Pasti kita setiap hari Senin upacara. Pancasila ada 5. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kenapa harus ada Pancasila? Karena Pancasila itu negara kita terdiri dari 18.000 pulau, sekitar 2.000 bahasa daerah, berbagai macam suku-suku di Indonesia. Ada suku Asmat, ada suku Dayak dari Kalimantan, Asmat dari Papua, ada suku Bugis, ada suku Dani, ada suku Tengger di Jawa Timur. Nah, bagaimana supaya kita menyatu walaupun berbeda-beda? Nah, itu dibingkai ke dalam Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setiap orang wajib mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tersebut. Misal, di sila pertama itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus menghargai orang lain yang sedang beribadah menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Ataupun sila kedua, kita harus saling tolong menolong, melihat misalnya daerah lain terkena bencana atau tetangga kita terkena bencana, kita harus saling tolong menolong. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti apa contohnya? Wah, cinta tanah air, rasa nasionalisme, menggunakan produk dalam negeri, ya kan? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa?
musyawarah. Untuk apa? Untuk mufakat, menghasilkan suatu kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. Terakhir, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Berarti tujuannya apa? Memakmurkan seluruh masyarakat Indonesia supaya adil, biar yang kaya tidak tambah kaya, yang miskin tetap bisa hidup dengan layak. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.